Hai guys, balik lagi di Lims Reptil. Hari ini kita mau mandiin Tegu. Nah, gue biasanya mandiin Tegu gue mandiin, tapi itu juga jarang-jarang sih. Cuma kalau misalnya pengen dimandiin ya gue mandiin aja. Nah, kita siram nih Tegunya. Tegu kita siram dulu. Biasanya gue pakai sabun. Ini pakai sabun Lifebuoy. Pakai sabun Lifebuoy dan gue menggunakan spons yang kasar. Nah, kita taruh sabunnya di spons. Nah, ini sabunnya habis lagi. Nah, ini. Nah, baru kita gosok-gosok ke Tegunya supaya Tegunya bersih. Terus ada kulit-kulit matinya bisa kebuang. Bukain dulu. Nah, habis itu sampai ekor nih kita bersihin. Kalau bisa di bagian kepalanya itu terakhir, dan usahakan jangan terkena mata atau mulut dan hidungnya. Jangan lupa subscribe. Nah, kalau mandi itu perlu nggak? Perlu Biar bersih, supaya. kumannya hilang. Tapi kegiatan memandikan reptil itu sebenarnya tidak dianjurkan ya guys. Dan gue cuma inisiatif sendiri aja. Jadi kalau kalian emang nggak mandiin reptil kalian ya nggak usah dipaksain buat mandiin, karena kasihan juga reptilnya ya. Cuma gue emang pengen Tegu gue tuh bersih, karena kandang udah bersih. Dan si Tegunya gue free roam, abis itu dia pasti kotor tuh, nginjek-injek tanah, makan-makanin apa gitu di situ. Nah, biasanya setelah semuanya gue sabunin, terus gue terakhir tuh sabunin bagian bawah kepala, dan setelah itu atas kepala langsung kita siram. Jangan lama-lama siramnya kalau kalian udah membersihin atas kepalanya. Gini ya. Nah, ini Tegunya udah mandi, dan yang kipernya belum mandi sama sekali. Gitu. Kiper apaan? Kiper itu yang punya Tegunya, yang miara Tegunya. Gitu ya. Buku udah mandi Tuh, belum? dan biasanya mereka pasti muter-muter nih kayak gini. Nah, setelah kita mandiin, kita siram udah bersih, kita cek tuh kulit-kulit matinya. Kalau ada kulit-kulit yang masih terkelupas, kalian buang tuh kulit-kulitnya. Kita cek biasanya di bagian kaki dan ekor yang susah lepas ya. Itu sampai kulitnya Nah, lepas. dia pasti guling-guling gitu. Ngapain ya? Guling-guling itu namanya death roll. Sampai kulitnya lepas ya. Ini udah kena satu. Iya. Bukain dulu. Ini kan lagi bikin video, guys. Nah, gitu ya guys. Nah, ini ada kulit-kulit mati di tangannya, kita buang. Kulit-kulit mati itu apa? Kulit mati. Kulitnya kekupas. Betul. Kulit mati. Kulit-kulit yang udah mau diterkelupas kita bantuin supaya kulit-kulit itu Kan bisa lama-lama bisa jadi kuman tuh buat Tegu kita. Apalagi kalau kulitnya nggak bisa lepas, jadinya keras ya. Iya, kulitnya. kemarin aja Puhi ini ke kulitnya Puhi buku kulitnya yang mau kekupas keras. Ya betul. Nah, ini udah selesai dimandiin, udah bersih. Tegu pasti agak shock nih, karena mereka tidak pernah mandi kan. Terus kita mandiin, jadinya mereka shock tuh, agak bingung nih gue diapain gitu kan. Nah, habis itu kita ambil elap. Kita tuh harus udah sediain elap dan kita keringin kulitnya. Nah ya. Ini ada yang main Uno nih, jadi berisik.
Ah, keras banget lagi ini ikatannya, Bang. Yang bunda no, Bang. Halo teman-teman. Ya, gitu ya guys ya. Ayo teman-teman. Maaf nih berisik, ada yang main Uno. Iya, main Uno di hotel. Nah, Di apartemen. nih gue lagi ngambil lap kayaknya deh. Kok ini dirobek? Tapi buat kalian sekali lagi ya, ini tidak dianjurkan kegiatan memandikan reptil itu. Cuma karena gue suka mandiin aja gitu. Jadi ini bukan patokan buat kalian yang belum pernah mandiin reptil terus tiba-tiba mandiin. Mungkin ceritanya pengen nyari ikan. Nah, jadinya mungkin kontroversial deh nih. Tapi ya udahlah, karena gue coba nge-share aja apa yang gue lakuin di rumah miara tegu. Nah, sehingga karena tegu tuh kalau kita jarang mandiin, kalau menurut gue ya dia beraroma bau-bau gimana gitu ya. Nah, kalau dimandiin kemungkinan dia akan menghilangkan bau itu di badannya. Jadi kalian bisa ngelakuin atau juga kalau nggak ngelakuin ya rendam aja. Nah, dilap. Gue biasanya ngelap abis gue mandiin gue lap tegunya supaya kering dan kalau ada sisa-sisa kulit yang belum terkelupas gue bantu kelupasin. Tuh beberapa ada terlihat kan. Karena biasanya kalau kulit tegu itu terkena air biasa dia terbawa gitu ya, apalagi kita gosok gini. Jadi dia kulit-kulit matinya terbawa. Setelah keringin kita sediakan tempat bersih untuk mereka supaya mereka nggak kotor lagi ya. Ini gue mau taruh di box. Jangan lupa. Selanjutnya ini nih si Puku jantan kita. Seperti biasa, seperti tadi kita siram dulu. Dapat kerang ditaruh di sini. Ngambil apa sih? Tadi Sophie udah nyampe ya begini. Iya, Mama. Kasih mainan deh, tapi. Nah, ini sekarang si Puku nih, gue mau. Jangan ngeliat guanya ya, gue belum mandi tuh, berantakan banget rambutnya, acak adul. Awas. Kayak gue udah mandi, yang punya belum mandi. Kita mandi sehari berapa kali ya? 2 kali. Kapan aja? Nggak tahu. Gimana sih? Nah, ini banyak kulit-kulit mati, langsung kita buang. Terus sampai ekor kita gosok. Kayak tadi ya sistemnya. Kaki depan, kaki belakang, jangan lupa. Dan mereka pasti bakalan kabur. Dan detrol tuh. Yang belum tahu tegu detrol yaitu dia muter. Makanya hati-hati kalau kita digigit tegu, dia tuh bisa muter. Kemungkinan besar misalnya kita digigit bagian jari, dia muter bisa putus kali ya. Ya bisa luka lah. Nah, ingat terakhir kalau kalian mau mandiin tegu itu terakhir adalah kepala atas, kepala bawah dulu dan kepala atas. Mata jangan sampai terkena busa bagian mata dan mulut ya, karena perih ya. Kalau kalian tidak punya spons, kalian bisa pakai sarung tangan kuli bangunan tuh. Nah itu cakep tuh, sarung tangan kuli bangunan itu kan kasar. Nah dengan kasarnya itu dia bisa bikin kulit-kulit matinya tuh ke bawah. Ayo kita. Dia angkat yang kecil, angkat yang gede. Nah ini ya,
Gue udah mulai ke bagian kepala nih. Jangan lupa bagian bawah badan, karena biasanya jamur tumbuh di bagian bawah badan kalau tegu kalian tidak sering jalan ya. Ayo kita jalan lagi. Setelah bagian muka langsung siram, maksudnya bagian atas kepala langsung siram ke air bersih. Banyak lumpur. Nah, Taruh ikan lumpur. Ikan lumpur. Iya. Kita bagi. jika kalian menemukan tegu kalian goyang-goyang kayak gini nih, Lah kan ikan. itu berarti dia mau pup. Ayo bagi-bagiin ikan. Dia kan. Tuh. Tumbain. Lah kan. Kita tungguin dia pup dulu. Lumpur ya ikan. Nah, si Puku nih mau pup nih. Kita taruhnya ke listrik, ke air listrik. Itu dia udah pup. Oh, pupnya dikit. Bisa kita siram. Dan biasanya gue gosok lagi nih pantatnya. Nah, tuh gue gosok lagi deh biar bersih. Nah gitu ya guys. Jadi usahakan kita tetap aman saat memandikan, karena mereka pasti berontak. Nggak tahu kalau tegu kalian karakternya gimana. Kalau galak bisa aja kalian digigit. Oke, kita tenangin dulu, dia kan shock tuh. Kita elap deh, kita keringin. Pekerjaan ngerawat tegu itu bisa pekerjaan seharian guys. Karena pertama kalian bersihin kandang, bersihin tegu, ganti air, kasih makan. Jadi bakalan lelah banget. Nah gitu ya. Sampai kering, usahain sela-sela di bagian paha, bagian ekor, dan bagian kakinya. Itu ya. Bagian kepala jangan lupa kita keringkan, jangan sampai ada bagian-bagian yang basah. Setelah itu kalau ada matahari bisa kalian langsung jemur. Nah ini ada kulit-kulit mati, kita ambil, kita buang. Sekaligus kita membantu tegu shading ya. Mau tuh mau. Tapi kalau ada yang keras shadingnya jangan dipaksa ya guys, biarin aja sampai dia terkelupas sendiri. Oke nih udah bersih, kita jemur. Cek dulu bagian-bagian tubuhnya yang tidak terlihat. Biasanya gue oke nih udah bersih ya si Puku. Tinggal kita jemur biar dia shocknya hilang dan kering, sampai dia nanti kita masukin kandang. Jadi udah masuk kandang dia udah pup, udah bersih, kandang udah bersih. Jangan sampai dia pup di kandang, udah dibersihin kandangnya dia malah pup. Teman-teman, tahu gak pup itu apaan? Nah nih Teman-teman. udah kita keringin. Jadi gitu ya tutorial asal gua tentang mandiin tegu. Thank you buat semuanya yang udah nyaksikan video seadanya ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Thank you semuanya.